Liturgi penggenapan nubuatan kelahiran Juru Selamat. Untuk namanya yang sudah tertera di tertib acara, dipersilakan untuk maju. Karen Gisel Andai Kristi Aber, Rahel Grace, Stephanie Ima Yusuf Jeremy, Rosana Putri. Kini Juru Selamat itu telah lahir ke dunia. Dalam papahan ia terlahir di tempat yang teramat indah, kandang domba. Itulah tanda kesederhanaan Allah. Namun lihatlah para ahli perbintangan, orang-orang terpelajar dan terpandang dari timur jauh datang untuk menyembah Sang Raja. Harta berharga mereka bawa sebagai tanda penghormatan bagi Juru Selamat dunia. Mari kita dengarkan liturgi kedua. Itu bersama-sama dengan Allah dan Tuhan itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Yesus juga meninggalkan Nazaret, kota di Galilea, dan menuju Yudea, ke kota Daud yang disebut Bethlehem, karena ia berasal dari garis keturunan Daud. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6. Ketika mereka di situ, tinggallah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku menyatakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihatnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Amin.
ini bersahati, dalam hari ini bersatu dengan beberapa kami yang sudah berhadir di tempat ini, walaupun ada beberapa dari keluarga kami, lain kami juga berkumpul ini tidak bisa berhadir. Tapi Tuhan akan hadir di hati mereka. Tuhan akan hadir bersama-sama dengan mereka. Iya, persatuan hati kami. Iya, Tuhan kami bersama. Sehingga kami melakukan Natal, kami sudah menaikkan pujian, kami sudah menaikkan tulis tentang dan semuanya mengingatkan kami dan juga kami semakin bersih. Di dalam Yesus, ya, kita akan membaca firman Tuhan dari tema di Lukas 2 ayat yang ke-15. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Lukas 2 ayat yang ke-15. Lukas 2 ayat yang ke-15, nanti hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Lukas 2 ayat yang ke-15 ya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikian tema kita pada kesempatan malam hari ini. Tema ini sudah menjadi tema yang besar ya di tengah-tengah gereja-gereja, di tengah-tengah perkumpulan. Tema ini menjadi suatu hal yang sangat besar. Untuk itu mari kesempatan malam hari ini kita Bapak Bunda belajar ya. Kita belajar sebentar tentang tema dan kita akan lanjutkan nanti tentang prakteknya di tengah-tengah keluarga kita khusus keluarga Bunda ini. Dan pertama kita mau renungkannya. Lukas 2 ayat yang ke-15 itu berkisah tentang bagaimana Tuhan memberitakan kabar baik kepada gembala-gembala. Malaikat memberitahukan gembala-gembala lain, berangkatlah ke Betlehem. Mau kita perhatikan baik-baik. Ada apa di Betlehem? Kita akan renungkan dari kata Betlehem. Betlehem itu artinya baik rumah ya. Lehem itu artinya roti. Betlehem itu adalah rumah roti yang menunjuk pada di Yesus. Betlehem itu adalah Yesus sendiri yang menjadi rumah roti. Dalam Matius 6 ayat yang ke-35, coba ada yang bisa berkata itu. Matius 6 ayat yang ke-35. Matius 6 ayat ke-35. Ya. Yohanes 6 ayat ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Hari malam hari ini, sebagai awal pemahaman Betlehem, kita tahu Betlehem itu menunjuk kepada pribadi Yesus yang adalah roti hidup yang Tuhan sudah datang dari surga ke bumi, bukan roti biasa. Bukan roti biasa yang kita makan dalam hadis tak berguna, tapi roti hidup yang disebutkan dengan Betlehem itu adalah pribadi Yesus yang sudah mengorbankan keilahiannya, yang sudah mengorbankan ketuhanannya, yang nilainya sangat tinggi dan mulia. Yesus mengambil rupa sebagai manusia. Malam hari ini kita mau belajar. Tadi dikatakan ada apa di Betlehem? Kesimpulannya di Betlehem itu ada rumah roti, ada roti hidup. Itulah Yesus yang hidup. Lalu kita perhatikan baik-baik. Nanti kita pahami. Kita mau belajar ya. Kita mau belajar. Siapa yang datang ke Betlehem? Perhatikan baik-baik. Ada banyak orang pada masa itu. Ada banyak orang. Tapi kita perhatikan baik-baik. Ada dua kelompok yang datang ke Betlehem. Ada banyak. Ada dua kelompok yang mendapatkan pilihan. Orang yang terpanggil, orang yang terpilih, mereka lah yang bisa datang ke Betlehem. Banyak orang Kristen belum tentu mereka datang ke Betlehem, belum tentu datang ke rumah roti yang ada lagi Yesus sendiri. Tapi kita perhatikan baik-baik. Coba nanti saya akan menunjuk membaca ya. Siapa yang datang ke Betlehem itu? Coba, yuk kita baca Matius pasal 2 ayat yang pertama. Siapa yang datang ke Betlehem? Kita coba. Matius 2 ayat yang pertama, dan berkata-tanya di manakah dia kata orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya. Lalu Lukas 2 ayat yang pertama. Lukas 2 ayat yang pertama. Lukas 2 ayat 1. Ya. Ada yang apa maksudnya? Lukas 2 ayat yang berapa? Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di ladang dari kawasan ternak, mereka pada waktu malam. Maksudnya ayat firman ini mau menjelaskan kepada kita ada dua kelompok besar yang mau datang ke Betlehem. Itulah orang-orang Majus dari timur. Itulah gembala-gembala. Dua kelompok besar yang mau datang ke Betlehem. Mungkin kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita pikir hari ini, kalau kita renungkan hari ini, kita bisa hadir di tempat ini. Saya juga melihat di TV ada perayaan Natal yang begitu sangat besar ya di gereja Betani ya. Kalau tidak salah itu di kawasan jumlahnya sangat banyak. Tapi itu sekarang jumlah yang belum tentu mereka datang kepada Yesus. Karena kita lihat nanti ada juga satu kelompok yang pura-pura mau datang kepada Yesus, itulah ya Herodes. Dia bertanya kepada orang Majus, nanti kalau kau sudah dapat bintangnya, kasih tahu sama kami. Tetapi di dalamnya ada kepura-puraan datang ke Betlehem. Itu bukan menjadi contoh bagi kita. Hari ini kalau kemudian ini kita jangan ada yang pura-pura datang ke rumah roti. Kita harus datang ke rumah roti. Kita harus datang kepada Yesus. Tadi dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 5, akulah roti hidup
Kalau kamu datang kepada aku, kamu tidak haus, kamu tidak lapar lagi. Dan ayat selanjutnya dikatakan, justru kamu akan hidup kekal selama-lamanya. Jadi keuntungan orang yang datang ke Bethlehem, dia akan tidak haus, dia tidak akan lapar, tapi justru baru lagi hidup. Dan orang berkata, aku harus datang ke Bethlehem, aku harus datang kepada Yesus supaya aku dipuaskan. Sebab di dunia ini ada kepuasan. Tidak ada seorang kepuasan, tidak ada seorang kepuasan. Hanya yang bisa memuaskan kita selain daripada Yesus. Kalau kita nanti melihat bagaimana para gembala, bagaimana orang manusia ketika dia pulang setelah melihat Yesus, apa yang terjadi? Mereka semuanya sangat bersuka cita dengan Tuhan. Mereka sangat gila, mereka sangat bahagia karena ketemu dengan hidup yang sesungguhnya yang mereka dapatkan dari Yesus. Sebetulnya, sudah bila terkasih, baikku, bahkan juga bila pada kesempatan kali ini kita mau belajar kepada Tuhan. Kita perhatikan baik-baiknya. Kenapa Tuhan menyampaikan itu kepada orang-orang Majus? Kalau kita membaca kisah ceritanya, orang Majus ini orang yang berduka. Ketika mereka mendengar tentang rencana nubuatan dan sudah ada mendengar dari kitab Mika dan seterusnya, ada kitab nubuatan tentang kelahiran Yesus. Mereka percaya ini, mereka percaya kepada firman Tuhan dan Tuhan sampaikan. Artinya kepada siapa kabar baik itu disampaikan? Kepada orang yang mau percaya. Kalau tidak percaya, tidak ngerti, sampaikan ulang-ulang pun tidak ngerti. Artinya itu mau belajar. Belajar percaya. Setiap firman Tuhan yang dipakarkan Tuhan itu apa itu? Iya dan amin. Artinya segera percayakan hidupmu kepada firman Tuhan. Tuhan akan mempercayakan hidupnya kepada. Lalu yang kedua kita perhatikan, dan itu mempercayakan kabar baik ini kepada si gembala. Siapa gembala itu? Kenapa kepada gembala? Kenapa kepada tidak yang lain? Kata gembala ini mengandung pengertian orang yang mau belajar rendah hati. Kalau tadi orang Majus itu orang yang mau percaya kepada pemberitaan firman Tuhan. Dan orang-orang gembala ini adalah orang yang rendah hati. Tidak panjang-panjang Tuhan bilang. Ketika dikatakan, mari kita pergi ketika malaikat itu bersaksi di Bethlehem ada Yesus. Tidak panjang-panjang Tuhan. Mereka segera berangkat, ayo kita ke Bethlehem. Hari ini, tidak panjang-panjang, jangan terlalu panjang Tuhan bicara sama kita. Ketika dia bicara, menyatakan di Bethlehem ada roti hidup, segera kita berangkat. Tidak ada orang-orang yang mau percaya, tidak ada orang-orang yang mau merendahkan hati. Sehingga ketika Tuhan memperkarakan firman-Nya, kita percaya dan kita segera menuju ke sana. Lalu kita perhatikan baik-baik, apa sih yang dibawa? Ketika orang-orang Majus itu, ketika para gembala itu datang ke Bethlehem, mereka tidak datang dengan tangan hampa. Mereka datang dengan tangan hampa. Coba kita membaca, ada yang bisa membaca Matius 2 ayat yang 11. Matius 2 ayat yang 11. Matius 2 ayat yang 11. Apa yang dibawa oleh orang Majus itu ketika mereka datang menjumpai Yesus? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, coba Lukas 2:12. Apa yang dibawa para gembala? Kalau tadi ada yang dibawa para orang Majus, yang dibawa gembala itu apa? Lukas 2:15. Ayo, coba. Setelah malaikat-malaikat itu melihat mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang penari lain, maka kita bagi dan naikkan untuk melihat apa yang terjadi sekarang. Seperti yang kita maksudkan pada kita. Ayo, ada dua hal. Orang-orang Majus berpersembahan, para gembala juga berpersembahan. Dia tidak dengan tangan hampa datang kepada Yesus. Apa yang dibawa oleh para gembala? Dan dikatakan dia membawa hati yang hancur, hati yang remuk, kerendahan hati. Dia bawa kerendahan. Apa kerendahan hati? Kita tidak akan pernah bisa datang kepada Yesus. Apa kerendahan hati? Tidak hanya datang dengan pura-pura, tidak bisa. Jadi kalau hari ini kamu mau berkata, kalau kamu mau ikut aku, sampai dari dulu, ikut saya dan ikut Tuhan. Ini yang dibawa para gembala. Kerendahan hati. Kita takutkan dengan bersama yang merasa diri dan dia bisa gembala ini tahu sudah betulnya. Oh itu gembala. Oh itu Yesus yang dijanjikan itu. Oh itu Tuhanku. Yang menyadari dia tidak ada apa-apa di dalam Yesus yang harus dia serba, yang harus dimiliki. Artinya kalau pada dia ini menakan hatinya. Ketika Yesus lahir dari dunia ini, Yesus sudah menakan hatinya dan gembala mencontoh itu. Tidak boleh kita contoh kerendahan hati Yesus yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Lalu kita perhatikan baik-baik. Orang Majus itu ketika mau ketemu dengan Yesus, dia juga tidak dengan tangan hampa. Dia bawa persembahan, ada kemenyan, emas dan sebagainya yang dikatakan di situ, yang menggambarkan harta, yang berbeda. Emas itu menggambarkan persembahan, kemenyan itu menggambarkan persembahan dan sebagainya, menggambarkan hati yang kudus. Artinya datang kepada Tuhan dengan hampa surgawi, datang kepada Tuhan dengan hati yang kudus, datang kepada Tuhan dengan hati yang suci, datang kepada Tuhan dengan segala hati yang hati dari Tuhan. Tanpa itu tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Kita perhatikan Herodes yang kaya. Dia seorang raja, tapi dia tidak membawa harta yang Tuhan inginkan. Dia justru membawa kesombongannya, dia membawa kecongkakannya. Akhirnya tidak pernah bisa ketemu dengan Yesus.
Padahal Herodes itu dekat sekali dengan Bethlehem. Dekat sekali dengan Bethlehem, tapi nggak pernah ketemu dengan Yesus. Orang Majus yang sangat jauh itu Tuhan kasih kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Kenapa? Karena dia membawa hati yang suci. Karena dia membawa hatinya yang hancur dan remuk. Karena dia membawa hatinya yang merindukan kebenaran. Sebetulnya saudara yang kasih, saudara yang kasih, saudara yang kasih, ialah hal yang kita mau belajar. Ketika kita rindu bertemu dengan Tuhan, ketika rindu bertemu dengan Tuhan, bawa kita berangkat di bawah Tuhan. Ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, bawa kita suci, bawa kita kudus kepada Tuhan. Sehingga mengizinkan Tuhan ini tanpa itu, walaupun mungkin kita berkata, aku sudah puluhan tahun, aku sudah beribu tahun menjadi seorang Kristen, belum tentu ketemu dengan Tuhan, dan pernah bisa ketemu dengan Tuhan. Secara lahir kata firman Tuhan dalam 2 Timotius 1, secara lahir mereka beribadah, tapi tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah percaya kepada Yesus. Dia percaya pada kekuatan Yesus. Baik, malam hari ini bagaimana resistensi apa-apanya di tengah-tengah keluarga Opung Daniel ya. Kalau Yesus tadi sudah lahir, sudah lahir dan orang Majus boleh bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Yesus. Sekarang apa? Apa yang mau kita cari dari semua itu? Yang pertama, coba kita membaca dari 1 Filipi 2 ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat yang ke-7. Perkataannya di kata Kristus, bagaimana Yesus yang sudah lahir itu, apa yang mau kita ambil dari semua itu? Bagaimana para gembala, bagaimana orang Majus sudah bertemu dengan Yesus. Sekarang apa yang mau kita terapkan di tengah-tengah keluarga Opung Daniel? Dengan cepat, Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang pertama, dalam melihat seperti Yesus mengosongkan diri kita. Kita berlomba-lomba seperti Yesus yang sudah mengosongkan dirinya. Tanpa mengosongkan dirinya, Yesus itu tidak pernah hadir di bumi ini. Dia kosongkan keilahiannya, mengambil rupa sebagai manusia. Kita pernah dalam hal ini. Kalau kemudian dia kita berlomba-lomba mengosongkan diri, menangkali keakuan kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Yesus. Jangan bilang aku ini si A, jangan bilang aku ini si B, jangan bilang aku si. Tapi katakan kepada Tuhan, kepada dirimu, aku ini orang berdosa, baru bisa ketemu dengan Yesus. Aku orang yang perlu Tuhan, kosongkan diri. Tanpa itu kita tidak pernah mau ketemu dengan Tuhan. Tidak penting ketemu dengan Tuhan, tidak penting datang sama Tuhan. Terasa tidak penting. Sebegitu besar kesombongan manusia kan. Dan Kejadian 6 ayat yang kedua dikatakan, ketika Tuhan melihat manusia itu berbuat jahat, apa kata Tuhan? Maka mendesak. Sampai hari ini pun itu sama terjadi. Banyak orang yang tetap berbuat dosa, berbuat jahat. Padahal kalau kita refleksi bagi kehidupan mereka dengan baik, Tuhan mau datang ke bumi ini. Tuhan mau datang ke bumi ini. Sekarang giliran kita tinggal menerima keselamatan, itu pun susah. Itu pun berat hati. Maka Tuhan katakan, kosongkan kekuatanmu, kosongkan. Aku tidak buat mereka. Yesus berkuasa, Yesus baik, Yesus ampuni dosamu, Yesus tolong aku mau ditolong, aku mau diampuni, aku mau datang kepada Tuhan. Berlomba-lomba merendahkan hati, berlomba-lomba menjadi kecil, berlomba-lomba untuk melayani, berlomba-lomba untuk memberkati, berlomba-lomba untuk saling mengasihi. Di poin pertama, berlomba-lomba mengosongkan hidup kita untuk kita berkata, Yesus yang terutama dalam hidupku dan aku mau melayani. Yang kedua, refleksi tengah-tengah keluarga Opung Daniel. Sudah kita baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Yang cepat. Dan 3 hal. 1 Petrus yang pertama ayat yang ke-22. Yang cepat. 51 lagi. Karena kamu telah buktikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan dan tulus ikhlas. Hendaklah kami bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ya, hendaklah kita saling mengasihi seperti Kristus juga sudah mengasihi kepada kita. Artinya hari ini ketika Yesus mengasihi kita, ayo kasih Yesus itu jangan berhenti sama kita, jangan berhenti untuk diri kita sendiri. Artinya Tuhan mau katakan kasihi saudaramu, kasihi yang lain. Khusus kita mungkin di bagian kecil dari keluarga Opung Daniel ya, keluarga kecil Opung Daniel, biar kita saling mengasihi seperti Kristus sudah mengasihi kita. Kita mau praktekkan, Yesus sudah mengasihi aku. Aku pun mau mengasihi saudaraku, aku pun mau mencintai keluargaku, aku pun mau melakukan yang terbaik buat keluargaku. Sehingga dengan demikian, kelahiran Kristus itu tidak sia-sia. Artinya kelahiran Kristus itu menjadi teladan, menjadi contoh dari kita. Dia datang bukan untuk diri sendiri. Kalau kita perhatikan, Tuhan mencontohkan dirinya dengan dirinya. Dia korbankan semuanya. Dia tidak korbankan sedikit, tapi Yesus itu mengorbankan semuanya. Dia tidak sedikit-sedikit. Semuanya sampai dia mati di atas kayu salib. Artinya poin yang kedua dari Opung Daniel, ayo biar kita saling mengasihi. Pertama tadi kita mengosongkan diri kita, yang kedua kita semakin saling mengasihi. Poin yang ketiga yang terakhir yang mau kita praktekkan di tengah-tengah keluarga Opung Daniel, coba kita membacanya dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang 34. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang terakhir juga mengasihi, tapi mengasihinya dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi. Kita perhatikan baik-baik, Yesus itu tidak hanya di Bethlehem, Yesus itu tidak hanya di Yerusalem, Yesus itu tidak hanya di Israel, tapi ada sampai hari ini di Medan, ada di kampung kita, di Sarat, ada di mana-mana, ada di seluruh dunia. Artinya hari ini Tuhan mau supaya kita menjadi berkat di mana-mana. Kalau selama ini kita bilang bukan berkat aku, tapi giliran saudara. Ketika Yesus sudah lahir di Bethlehem, kita sudah dapat berkat. Gilirannya hari ini, besok dan seterusnya, kita menjadi berkat. Kita memberkati banyak orang. Keluarga Opung Daniel memberkati banyak orang. Keluarga Opung Daniel menjadi kesaksian dimanapun kita berada, di pekerjaan kita, di sekolah kita, di mana-mana kita berada, kita menjadi berkat. Seperti Yesus. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, itu gemanya ada di Bethlehem. Gemanya itu mendunia. Artinya Tuhan menginginkan kepada kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi supaya kita menjadi berkat dimanapun kita. Kita lagi menjadi sebuah refleksi dari kita. Kelahiran Kristus Yesus Tuhan, dia membuat kita berdamai, kita kosongkan diri kita. Kelahiran Yesus Kristus bagi kita, untuk kita saling mengasihi antara orang keluarga keluarga. Dan yang ketiga, kelahiran Kristus itu menjadikan kita membawa berkat bagi banyak bangsa, bagi banyak orang dimanapun kita berada. Demikian kita berdoa. Kita berdoa kita. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar dengan sikap yang kau sudah dikatakan. Bethlehem adalah kota roti. Bethlehem itu adalah rumah roti yang menuju kepada Yesus. Kami keluarga maupun Bethlehem mau menuju rumah roti itu. Kami mau mengosongkan pribadi kita. Kami mau saling mengasihi dan kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana Yesus ada, di mana banyak orang ada, kami akan memberkati orang. Dan di mana-mana orang akan mengatakan Yesus itu baik, Yesus itu ajar, Yesus itu baik. Dan sebab itu kami berdoa Bapak yang Saudara pada kesempatan malam hari ini, juga di antara seluruh keluarga Opung Daniel, baik kecil, baik masih muda, bahkan besar, bahkan tua sampai dengan Opung, maka kami di tempat ini Tuhan Yesus, biarlah Kau jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada, sehingga nama Yesus dipuji, nama Yesus dipermuliakan, orang banyak diselamatkan, orang banyak mendapat pertolongan, orang banyak menikmati mujizat, dan yang terlebih Tuhan Yesus oleh para Opung Daniel, biarlah surga bersukacita, bersorak-sorak. Kemudian Bapak yang di surga, kami segera akan diri ibadah kami percaya engkau Tuhan akan memberkati para Opung Daniel untuk kami semakin hari semakin mengasihi Engkau dan sesama. Terpujilah di Kau Bapak yang baik, di dalam nama Yesus yang berdoa.